Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dela Yuwanita Herman. Saya dari kelas B semester 6. Sosiolinguistik mengkaji bahasa dengan memperhitungkan hubungan antara bahasa dengan masyarakat, khususnya masyarakat penutur bahasa itu. Jadi, jelas sosiolinguistik mempertimbangkan keterkaitan dua hal, yakni linguistik untuk segi kebahasaan dan sosiologi untuk segi kemasyarakatannya. Sosiolinguistik memandang bahasa sebagai sistem sosial dan sistem komunikasi, serta merupakan bagian dari masyarakat dan kebudayaan tertentu. Dengan demikian, bahasa tidak saja dipandang sebagai gejala individual, tetapi juga merupakan gejala sosial. Di dalam masyarakat, seseorang tidak lagi dipandang sebagai individu yang terpisah dari yang lain. Ia merupakan anggota dari kelompok sosialnya. Hal ini menyebabkan bahasa dan pemakaian bahasa tidak diamati secara individual, tetapi juga selalu dihubungkan dengan kegiatannya di dalam masyarakat. Sosiolinguistik dapat dimanfaatkan dalam berkomunikasi atau berinteraksi. Sosiolinguistik memberikan pedoman kepada kita dalam berkomunikasi dengan menunjukkan bahasa, ragam bahasa atau gaya bahasa apa yang harus kita gunakan jika kita berbicara dengan orang tertentu dan dalam situasi tertentu. Jika kita adalah anak dalam satu keluarga, tentu kita harus menggunakan ragam atau gaya bahasa tertentu yang berbeda jika lawan bicara kita adalah orang tua, ayah, ibu. Kemudian bagaimana cara berbicara pada kakak atau adik. Jika kita seorang murid, tentu kita harus menggunakan ragam atau gaya bahasa yang berbeda pula terhadap guru, terhadap teman sekelas, atau terhadap sesama murid yang kelasnya lebih tinggi. Sosiolinguistik juga akan menunjukkan bagaimana kita harus berbicara bila kita berada di dalam tempat peribadatan, dalam masjid, gereja, di ruang perpustakaan, taman, pasar, di lapangan sepak bola, di acara musik. Sebuah bahasa mempunyai sistem dan subsistem yang dipahami oleh penutur bahasa itu. Namun, karena penutur bahasa tersebut meski berada di dalam masyarakat tutur dan tidak merupakan kumpulan manusia yang homogen, melainkan heterogen, maka wujud bahasa yang konkret yang disebut parol menjadi tidak seragam. Bahasa itu menjadi beragam dan bervariasi. Terjadinya keragaman atau kevariasian bahasa ini bukan hanya disebabkan oleh para penuturnya yang tidak seragam, bukan karena penuturnya yang tidak homogen, tetapi juga karena kegiatan interaksi sosial yang mereka lakukan sangat beragam. Setiap kegiatan memerlukan atau menyebabkan keragaman bahasa itu. Keragaman ini akan semakin bertambah jika bahasa tersebut digunakan oleh penutur yang sangat banyak serta dalam wilayah yang luas. Dalam hal variasi atau ragam bahasa ini ada dua pandangan. Yang pertama, variasi atau ragam bahasa itu dilihat sebagai akibat adanya keragaman sosial penutur dan keragaman fungsi bahasa itu. Jadi, variasi atau ragam bahasa itu terjadi akibat dari adanya keragaman sosial dan keragaman fungsi bahasa. Andai kata penutur bahasa itu adalah kelompok yang homogen, baik etnis, status sosial maupun lapangan pekerjaannya, maka variasi atau keragaman itu tidak akan ada. Artinya bahasa itu menjadi seragam. Kedua,
variasi atau ragam bahasa itu sudah ada untuk memenuhi fungsinya sebagai alat interaksi dalam kegiatan masyarakat yang beraneka ragam. Kedua pandangan ini dapat saja diterima atau ditolak. Yang jelas, variasi atau ragam bahasa itu dapat diklasifikasikan berdasarkan adanya keragaman sosial dan fungsi kegiatan di dalam masyarakat. Hartman dan Stork membedakan variasi bahasa berdasarkan 3 kriteria. Yang pertama, latar belakang, geografi dan sosial penutur. Yang kedua, medium yang digunakan. Dan yang ketiga, pokok pembicaraan. Kemudian, Preston dan Shui membedakan variasi bahasa khususnya untuk bahasa Inggris Amerika berdasarkan penuturnya, interaksi, kode, dan realisasi. Sedangkan Halliday membedakan variasi bahasa berdasarkan pemakaian yang disebut dialek, pemakaian disebut register, sedangkan McDavid membagi variasi bahasa ini berdasarkan dimensi regional, dimensi sosial, dan dimensi temporal. Masyarakat bahasa pada masa dialek Eropa klasik mengacu pada suatu konsep yang idealistis. Tidak hanya bermakna kesatuan bahasa, tetapi lebih berarti kesatuan sosial geografis. Landasan dasar yang idealistis terdiri dari kelompok sosial dan masyarakat bahasa yang homogen. Menurut Halliday lagi, suatu masyarakat bahasa adalah suatu kelompok manusia sosiogeografis yang anggota-anggotanya saling berkomunikasi, secara teratur berkomunikasi, dan mereka bertutur sama. Menurut sikap penutur, ragam bahasa mencakupi sejumlah corak bahasa di mana pemilihannya bergantung pada sikap penutur terhadap orang yang diajak bicara atau mitra tutur. Sikap bahasa ini diantaranya dipengaruhi oleh umur dan kedudukan mitra tutur. Tingkat keakraban antar penutur, pokok persoalan dibacakan atau yang hendak disampaikan, serta tujuan penyampaian informasinya. Ragam bahasa dalam hal ini berhadapan dengan pemilihan bentuk-bentuk bahasa tertentu yang menggambarkan sikap kita yang resmi, santai, dingin, hangat, atau yang lain. Sedangkan perbedaan berbagai gaya tersebut tercermin dalam kosakata yang digunakan oleh penutur ketika berbicara dengan mitra tuturnya. Ragam dapat dibedakan atas beberapa jenis. Pertama, dilihat dari segi sarana pemakaiannya, dapat dibedakan atas ragam lisan dan tulis. Kedua, didasarkan pada tingkat keresmian suatu pemakaiannya. Ragam bahasa dibedakan menjadi ragam resmi atau ragam formal dan ragam tidak resmi atau informal. Dalam pemilihan bahasa terdapat 3 kategori pilihan. Pertama, dengan memiliki satu variasi dari bahasa yang sama atau intra-language variation. Apabila seorang penutur bahasa Jawa berbicara kepada orang lain dengan menggunakan bahasa Jawa kromo, misalnya, ia telah melakukan pilihan bahasa kategori pertama ini. Kedua, dengan melakukan alih kode atau code switching. Artinya, menggunakan satu bahasa pada satu keperluan dan menggunakan bahasa yang lain pada keperluan lainnya dalam satu peristiwa komunikasi. Ketiga, dengan melakukan campur code mixing. Artinya menggunakan satu bahasa tertentu dengan bercampur serpihan-serpihan dari bahasa lain. Peristiwa peralihan bahasa atau alih kode dapat terjadi karena beberapa faktor. Rayfield berdasarkan studinya terhadap masyarakat wibahasa Yahudi Inggris di Amerika mengemukakan dua faktor utama, yakni respon penutur terhadap situasi tutur dan faktor retoris.
Faktor pertama menyangkut situasi seperti kehadiran orang ketiga dalam peristiwa tutur yang sedang berlangsung dan perubahan topik pembicaraan. Faktor kedua menyangkut penekanan kata-kata tertentu atau penghindaran terhadap kata-kata yang tabu. Menurut Bloom dan Gempers, terdapat dua macam alih kode, yaitu alih kode situasional atau situational switching dan alih kode metaforis. Alih kode yang pertama terjadi karena perubahan situasi, dan alih kode yang kedua terjadi karena bahasa atau ragam bahasa yang dipakai merupakan metafor yang melambangkan identitas penutur. Campur kode atau code mixing merupakan peristiwa percampuran dua atau lebih bahasa atau ragam bahasa dalam satu peristiwa tutur. Di dalam masyarakat tutur Jawa yang diteliti, ini juga terdapat gejala ini. Gejala seperti ini cenderung mendekati pengertian yang dikemukakan oleh Haugen sebagai bahasa campuran atau mixture of language, yaitu pemakaian satu kata ungkapan atau frase. Nah, jika di Filipina ini, menurut Sibian dan Segovia, disebut mix atau Taglish untuk pemakaian bahasa campuran antara Tagalog dan bahasa Inggris. Di Indonesia sendiri, menurut Nababan, menyebutnya dengan istilah bahasa gado-gado untuk pemakaian bahasa campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah, seperti yang terjadi belakangan ini di daerah Jakarta Selatan. Bahasanya itu di mixing antara bahasa Inggris dengan bahasa setempat gitu. Kemudian bahasa Sunda di mixing dengan bahasa Indonesia, yang dimana seperti orang Sunda kesulitan untuk melepas kata teh di dalam percakapan sehari-hari. Kemudian di British, di United Kingdom, itu lebih condong terhadap gaya bahasa antara wanita dan pria dalam perbedaan penggunaan bahasa dan kelasnya. Karena kelas sosial, kesenjangan sosial di British begitu jelas, begitu tinggi dibandingkan dengan ethnicity di negara tersebut. Jadi perbedaan dalam sosial logistik dapat dibedakan berdasarkan lingkungan sosial dan masalah sosial. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.